Keadilan Aditya Sugiarto sebagai korban penipuan dan penggelapan hingga sampai saat ini belum didapatkan. Sebagai Direktur Keuangan PT Bima Sakti Mineral BSM Aditya Sugiarto Prayitno, bersama kuasa hukumnya Yafet Kurniawan, mendesak Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Lutfi Sulistiawan. Pada minggu yang lalu menyampaikan kepada awak media pihak kepolisian yakni, Kombes Pol Lutfi Sulistiawan, selaku Kapolrestabes Surabaya, tetap bergerak untuk menyelidiki perkembangan kasus ini, ujarnya. Ego Haryanto, bagaimana Pak perkembangannya Pak? Masih bergerak terus, kalau udah dapat kita pasti rilis. Ini kan DP-nya kan udah panggilan 1, 2 di Makassar, apakah dijemput paksa Pak oleh penyidik? Penyidik pasti bergerak, nanti ya. Intinya Pak, penyidik bergerak ya Pak, makasih Pak. Untuk menunjukkan keseriusan dalam menyelesaikan kasus dugaan penipuan dan penggelapan senilai 4,1 miliar. Tersangka dalam kasus ini adalah Direktur Utama PT Bon Sulawesi Prima Ego Haryanto, yang juga telah terdaftar sebagai daftar pencarian orang alias DPO. Aditya menyatakan bahwa penanganan perkara yang sudah berjalan hampir 2 tahun ini terhenti tanpa perkembangan yang signifikan, meskipun status tersangka dan DPO telah dikeluarkan oleh penyidik Satreskrim Polrestabes Surabaya. Ia mengungkapkan bahwa rekening Bank Mandiri milik Ego belum diblokir, padahal ia pernah mendampingi penyidik ke bank untuk mengajukan permintaan tersebut. Rekening tersangka yang sudah berstatus DPO saja tidak diblokir. Saya sudah tunjukkan surat tugas, tapi bank tegas menyatakan pemblokiran hanya bisa diajukan polisi. Ini kan tidak ditemukan TP punya, tegas Aditya. Selaku korban yang melaporkan Ego Haryanto, rencana kemarin melaporkan ke Polda Jatim, melaporkan apa Pak? Melaporkan ke Wasidik untuk menanyakan perkembangan perkembangan pencariannya si DPO Ego Haryanto ini gimana? Karena kan kita kemarin belum sempat mendapatkan update, kan sampai belum ada update dari pihak kepolisian untuk masalah Wasidik ini, pengawasan ini. Karena itu kita minta ketegasan dari pihak kepolisian, Bu. Berarti pada intinya melaporkan oknum penyidiknya ke Propam Polda gitu? Ke Wasidik. Wasidik. Agar mengawasi jalannya penyidikan ini supaya kita secepatnya mendapatkan update, dan kalau bisa harapan kita orang ini cepat tertangkap. Nah, untuk apakah selama ini komunikasi dengan penyidik Polrestabes yang menangani ini? Komunikasi, Bu. Namun apa hasil komunikasinya? Beliau komunikatif, tapi selalu masih sama, Bu, jawabannya dari beberapa bulan lalu sampai sekarang itu jawabannya selalu sama, masih belum ada perkembangan dikarenakan tidak bisa menemukan orang yang bersangkutan. Namun menurut informasi, apakah benar dari penyidik ini tidak masuk ke nama DPO ini ke website? Benar, Bu, tidak masuk. Jadi DPO-nya itu sudah keluar, kita sudah diinformasikan, ditebusi sesuai dengan SP2HP. Tapi kita waktu cek di websitenya Polri, itu kok nggak ada. Kita sudah minta sama penyidik, Pak, tolong dimasukkan. Kita itu sampai disomasi, saya itu sampai menunjukkan bahwa kita itu dikasihin bukti eksepsinya lawyernya musuh itu bahwa saya ini seolah-olah malah memalsukan DPO-nya gitu loh. Padahal DPO sudah ada sesuai dengan SP2HP, masa saya memalsukan gitu. Itu kata penyidik ya? Penyidik masih berkomunikasi dengan tim IT-nya dari Polrestabes Surabaya. Tapi ini sudah kita ngomong yang sekian kali lah, Bu. Namun selama ini apa yang upaya, apakah dia bekerja sama dengan Polda Makassar atau apa? Dan yang kemarin, yang tadi Anda menceritakan bahwa belum dimasukkan ke website, apakah benar penyidik mengatakan seperti itu? Kalau belum dimasukkan di website, katanya penyidik itu nggak wajib, malah penyidik bilang ke saya itu nggak wajib masuk di website. Ini yang saya agak heran. Kok bisa nggak wajib masuk di website? Gimana caranya orang ini tahu kalau dia udah orang ini sudah jadi DPO atau enggak? Nah, apakah kayak gini kita harus nunggu surat dan lain-lain? Nah, surat ini sedangkan sendiri DPO ini sendiri adalah dokumen internal kepolisian. Jadi kita juga nggak di-share ke publik lah. Kalau nggak ada pemberitahuan di web, nggak ada pemberitahuan di media lain-lain, gimana caranya tahu ini orang ini dicari? Atau jadi gimana caranya mendapatkan informasi, Bu? Kalau informasi ini nggak disebar, gitu loh. Pada intinya ada nggak perkembangan yang di Facebook atau di TikTok untuk saat ini terhadap ini DPO? Yang sekarang informasi yang kita dapatin dari
circle-circle-nya penambang nikel itu, bahwa orang ini masih berkeliaran di Makassar dan Kendari, Bu. Dan ceritanya masih bisa melakukan kegiatan sesuai dengan normal biasanya, masih juga bisanya juga ngakalin orang juga, tapi dibiarin. Intinya seperti itu. Berarti ada dugaan orang ini entah dibackingi oleh orang dugaan politik atau para bintang-bintang ini ya. Kemungkinan bisa begitu. Kalau enggak, ya pasti sudah ketangkap dari dulu-dulu. Harapannya apa, Mas? Saya sih harapannya simple. Jadi kalau memang ini nggak bersalah, ya tolong ngomong, jelasin, kan gitu kan. Paling nggak datang dulu, ketangkep dulu, kan ditangkap dulu, ya kan. Kalau memang percaya dengan hukum di Indonesia, ya biarkan hukum yang kerja. Kalau memang nggak salah, ya kenapa kok nggak berani mengampak? Mas, kemarin Polrestabes Pak Lutfi mengatakan bahwa kita tetap bergerak untuk menangani perkara ini. Nah, apa tanggapan dari jenengan? Kita sih berharapnya ini kan perkara sudah mau ulang tahun yang kedua. Kalau bergerak itu ya tolong kita dikasihin apa ya? Gerak. Bahwa bergerak itu kayak gimana? Gerak secepat ya? Iya, lawang kita minta tolonglah, ini sudah jadi DPO, masa rekening aja belum diblokir. Berarti bergerak jangan hanya ngomong di media, tapi iya. Bergerak pada prinsipnya ya, harus bekerja. Ada tumbuhan. Ini ya. Iya. Lah masa DPO diupload dokumennya enggak tahu. Terus masa untuk apa itu namanya, untuk rekening aja belum diblokir. Lah kita mau tahu bergeraknya di mana, Bu? Jangankan itu yang dua itu gampang, tinggal ngangkat telepon aja itu bisa. Berarti Itu Bapak Kapolres Surabaya. Saya percaya bahwa Bapak ini adalah Kapolres yang bijaksana. Bapak Kapolres mana, Mas? Polrestabes Surabaya. Polrestabes Surabaya yang bijaksana, yang menjunjung tinggi asas keadilan. Jadi kita berharap bahwa penanganan kasus saya ini ditangani secara seserius mungkin dan dengan tempo secepat-cepatnya. Ini sudah 2 tahun, Pak. Kita harus tunggu berapa lama lagi supaya bisa mendapatkan keadilan. Berarti itu oke. Makasih ya, Mas. Ya, dari klien kami tadi, bahwa klien kami sampai ke Wasidik untuk mengadukan agar lebih serius lagi pihak Kapolrestabes beserta jajarannya untuk segera mencari dan menemukan dengan tidak dimasukkannya dalam website DPO, website resmi Polri atas daftar pencarian orang, maka bisa saja kuasa hukum yang ditunjuk mengatakan, saya tidak tahu bahwa itu DPO karena tidak ada di website, dan sehingga bisa dengan mudahnya untuk berargumentasi seperti itu. Padahal menurut aturan, menurut kacamata jenengan, apakah perlu seorang DPO dimasukkan website? Jadi itu kan publikasi, asas publisitas, bahwa agar masyarakat juga, samping awak media, masyarakat juga mengetahui bahwa ini DPO, dan apabila ada ditemukan orang seperti ini, tahu keberadaannya agar melaporkan ke pihak kepolisian. Pada intinya ini lebih serius ya, ya. Dan menunjukkan bahwa Polrestabes dengan jajarannya termasuk penyidik harus lebih serius menangani DPO ini dan bekerja sama dengan Polda Makassar atau sekaligus Mabes Polri dan lain-lainnya ya, Pak. Memang sudah bekerja sama, tetapi harapan dari klien kami ada memasukkan yang terutama DPO memasukkan DPO ke dalam website, situs website resmi. Itu ya, Pak ya. Iya. Oke. Sebagai pelapor, Aditya menegaskan pihaknya telah kooperatif bahkan siap membantu penyidik ingin melakukan pencarian ke Makassar atau Kendari. Kami hanya meminta keadilan dan keseriusan. Niat baik dari kepolisian sangat kami tunggu, pungkasnya. Diketahui, kasus bermula dari kesepakatan jual beli 100.000 metrik ton nikel antara PT BSM dan PT BSP melalui anak perusahaan PT GNN. Namun, pengiriman tidak pernah dilakukan meskipun PT BSM telah membayar total 4,1 miliar rupiah melalui 3 tahap sejak Agustus hingga September tahun 2023. Merasa ditipu, Aditya melapor ke Polrestabes Surabaya.
Hingga berita ini diberitakan pihak kuasa hukum dari terlapor dari Igo Heryanto belum dikonfirmasi. Dari Surabaya Rahayu mewartakan.